Acara utama minggu ini adalah diskusi panel yang hari ini kita akan mencoba untuk mengundang berbagai pakar. Ya, di sini kami akan menyajikan satu paper yang nanti akan dibahas dari wakil dari Persi, mungkin nanti dari BPJS Pak Gunawan sudah ada di sini, kemudian Ketua ID atau wakil dari ID dan Ketua LAVI, kemudian dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta Nirlaba Pak Hans, dan kita semua di sini bisa sebagai pembahas. Ya. Nah, memang pertanyaan menarik, apakah fraud memang ada di Indonesia dan bagaimana skenario-nya nanti yang kita lihat, dan apakah upcoding itu suatu kegiatan yang memang sifatnya itu coping mekanisme dari hanya mencari tambahan atau strategi yang ilegal nantinya. Kemudian apakah kita perlu ada suatu semacam kelompok kerja yang untuk mengenai fraud, dan apakah perlu ada semacam profesi baru di sektor kesehatan yang untuk pencegahan dan deteksi, investigasi, dan juga penuntutan fraud. Ini yang perlu kita cermati, dan sampai nanti pada menariknya apakah akan ada semacam penegakan hukum yang seperti model di Amerika Serikat. Nah, ini nanti akan dimoderatori oleh Bu Asih dari Yayasan Martabat, sudah ada di sini. Ya. Jadi itu yang sebagai pengantar saya. Jadi ini kegiatan diskusi ini bagian dari blended learning selama 3 bulan yang semuanya dapat diakses secara free di website www.mutupelayankesehatan.net. Nah, ini mohon bisa disebarluaskan kalau ada yang mau tertarik. Artinya kalau misalnya sudah terlambat pun bisa klik-klik semua dulu 1, 2, 3, 4 itu bisa dilihat, dan nanti kita masuk pada minggu ke-6 pada saat tahap kedua modul 5 tanggal 3 Maret. Oke, saya kira ini sebagai pengantar dari saya sebagai penanggung jawab program ini dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM. Pengantar kita mengenai mengapa terjadi fraud ini, dan aspek hukum pidananya dan berbagai skenario. Jadi nanti yang akan kami tekankan mengenai berbagai skenario yang bisa dibahas oleh para panelis di sini. Ini singkat saja untuk perkembangan sistem di Indonesia itu berubah dari model yang dulu subsidi langsung, model Inggris, menjadi model melalui mekanisme asuransi. Ini yang menarik ya. Jadi kalau kita lihat, kita pernah menggunakan model Inggris di mana pemerintah sebagai pembayar itu memberikan subsidi ke rumah sakit, dan rumah sakit menggunakan ini untuk melayani masyarakat yang kaya bayar sendiri, yang miskin dengan kartu gratis ya. Tapi akibatnya rumah sakit dipakai banyak orang kaya, bukan orang miskin ya. Kemudian dirubah, dan sekarang sudah menjadi semacam evolusi yang sampai ke BPJS, di mana sebagai lembaga pembayar ya, mendapat bantuan iuran atau memberi bantuan iuran PBI, dan juga BPJS juga bisa menerima iuran dari masyarakat, dan rumah sakit itu melakukan pekerjaannya dengan dasar klaim INA CPG yang menggunakan model seperti DRG. Nah, inilah yang menarik. Jadi adanya perubahan ini, sistem kesehatan ini, yang kemudian ada suatu pertanyaan mengenai kalau begitu ketika ada model klaim asuransi dan sebagainya, itu juga akan mengundang model baru dalam, atau model lama tapi baru dalam konteks korupsi atau penipuan dalam sistem kesehatan ya, yang menggunakan jaminan. Sehingga kalau kita lihat, kita memang perlu melihat apa itu fraud yang sering disebut dalam asuransi kesehatan. Ya, ini suatu kriminal kerah putih yang canggih dan berefek terhadap sistem pembayaran publik maupun swasta. Ya. Dan di Amerika Serikat ini jadi satu faktor dominan yang menyebabkan biaya kesehatan juga cukup melambung. Ini. Di Indonesia dalam sistem Jamkesmas memang sudah ada gejala fraud, tapi belum dapat dibuktikan. Nanti mungkin Pak Yasi yang sudah lama di fraud itu bisa memberikan semacam gambaran juga ya. Istilah bisa kita lihat bahwa ini sebenarnya adalah arti tidak jujur, tidak lurus hati, tidak adil, dan keculasan. Ini fraud. Secara hukum, definisi hukum memang Black Law Dictionary, ini yang teman-teman hukum yang memberikan semacam definisi ini, intinya memang ini sebuah upaya penipuan yang perlu kita cermati ya. Nah, di pelayanan kesehatan itu memang menarik. Jadi ada fraud dalam segala bentuk kecurangan dan ketidakwajaran yang dilakukan berbagai pihak dalam mata rantai pelayanan kesehatan untuk memperoleh keuntungan sendiri yang jauh melampaui keuntungan yang diperoleh dari praktek normal ya. Nah, ini yang perlu kita cermati, ada di mana-mana nih. Contohnya dalam fraud kesehatan, kalau dalam konteks jaminan itu bisa di pihak pengelola,
atau di pihak provider. Ini bisa di dua sisi yang saling bisa terkait. Di China mungkin korupsi tradisional atau mengaku ada yang klaim padahal tidak ada klaimnya benar ya, atau melakukan downcoding dan sebagainya. Di rumah sakit itu juga ada berbagai model fraud seperti upcoding untuk diagnosis yang lebih mahal, atau tagihan fiktif, atau pemberian obat-obatan atas indikasi yang tidak jelas, atau mungkin sampai ke pemondokan pasien yang tidak perlu, atau debundling operasi 2 kali harusnya bisa sekali jadi 2 kali, atau 4 kali harusnya 2 kali ya. Jadi macam-macam cara untuk itu. Nah misalnya kasus upcoding ini misalnya, ini yang mungkin mudah kita pahami. Jadi di sistem jaminan itu sering ada suatu pembayaran ke provider yang memanfaatkan kode-kode yang ada di INA CPG atau dalam DRG. Dan ini yang menarik, memang ini terjadi dalam situasi atau sistem yang jaminan yang menggunakan dasar klaim ya. Yang tentunya klaim tadi disusun berbasis pada kode-kode tindakan, dan ini yang dimanipulasi sehingga dapat mengundur rumah sakit dan merugikan BPJS ataupun sebaliknya. Nah ini perbedaan tarif ini yang mungkin bisa memicu dari kategori yang ada itu dibedakan ringan, sedang, berat untuk berbagai macam tindakan. Dan kalau kita lihat dalam INA CPG itu tindakan-tindakan sebagian itu tindakan yang cukup mahal ya, yang sampai bypass koroner sampai 128 juta untuk yang kelas 1, yang PPI yang kelas 1, yang itu ada perbedaan dari 77 dari 128. Jadi nah ini juga ada Bu Fatimah ini yang sedang meneliti mengenai upcoding ini, dari bagaimana tantangannya supaya betul-betul kita itu patuh bahwa betul-betul ringan ya ringan, sedang ya sedang, berat ya berat. Jadi jangan sampai di upcode atau di downcode kan ya. Nah kerugian terjadi itu ada kemarin BPJS membayarkan klaim yang lebih besar dari yang seharusnya, dan rumah sakit dapat menerima pembayaran yang menguntungkan dari tanda kutip penipuan ini. Dan ini yang paling kita takutkan. Makanya kami dari FKUGM menyusun kegiatan ini sebenarnya bukan hanya untuk melakukan semacam intervensi, tapi untuk pencegahan, dan juga supaya teman-teman di dokter itu ya khususnya ya, itu memahami bahwa ini adalah suatu hal yang is a crime, kriminal ya. Karena ada banyak teman yang secara anekdot ya, itu tidak memahami bahwa ini adalah suatu tindakan kriminal ya. Jadi ada rumah sakit yang melakukan tindakan dan tidak terdeteksi dan tidak ditindak. Ini bisa menjadi contoh bagi rumah sakit lain untuk melakukannya. Jadi tanpa pencegahan dan penindaan, itu kerugian akan terus membesar dan terus membesar. Ya. Nah, sementara kalau kita lihat kerugian akibat fraud, yang ini estimasi di Amerika Serikat dan proyeksi Indonesia, di Amerika Serikat itu, hilang agak, ya, itu sekitar antara 5-10% dari total ini kesehatan nih, expenditure-nya. Ya, ya. Mungkin di refresh nih Pak. Ya, jadi intinya antara 5-10%. Jadi kalau kita lihat di pakai hitungan Amerika, jadi proyeksi akibat fraud itu memang kalau di Indonesia misalnya premi BPJS sekitar 38,5 triliun misalnya ini, ya itu bisa terjadi kalau hitungan 5% itu sekitar 1,8 triliun setiap tahun itu loss ya, potensial lossnya, atau mungkin sekitar 10 triliun, 3,9 triliun, 10% nih. Jadi ini jumlah yang cukup besar, karena hambalangannya cuma 500 miliar kira-kira ya. Ini 1,5, dan sekali lagi ini pakai asumsi data di Amerika Serikat yang di sana DRG-nya cukup menarik ya, karena di sini INA CPG dianggap rendah sehingga sebagian teman-teman untuk copingnya ya, untuk mengatasi tadi mengupcode ya. Kemudian IT-nya di Amerika juga bagus. Di sini IT kita masih belum bisa diandalkan untuk ini ya. Sehingga hitungan-hitungan yang sangat menarik ini memang perlu kita cermati. Apa betul nanti potensial loss kita sekitar 1,8 triliun nih. Ini yang perlu kita lihat ya. Kemudian juga kalau kita lihat di Indonesia itu fasilitasnya terkonsentrasi di daerah yang teknologi tingginya itu ada di daerah maju ya, di Jakarta, di
Jogja, di Surabaya. Dan ini yang menarik ya, karena fraud yang menarik itu bukan fraud yang naikkan cuma 500.000 bedanya, tapi yang tadi bisa beda 25 juta, bisa beda 10 juta, ini yang menarik dan itu identik dengan teknologi tinggi. Sehingga regional 1 itu yang paling rentan juga untuk fraud ya. Sehingga uang BPJS itu jangan-jangan nanti banyak disedot oleh rumah sakit di Jawa. Sementara di daerah Jawa yang sudah susah, regional 5 yang tidak banyak punya teknologi itu semakin sedikit dapatnya ya. Apa? Sudah berjalan. Nah, kemudian yang ketiga, ini saya akan singkat ya, karena teman saya Bu Rima yang ada di Jogja yang nulis bagian ini ya. Jadi bagaimana perlakuan hukumnya? Apakah ada hukum pidana dan hukum perdatanya? Saya singkat aja, intinya memang hukum itu ada karena perlu untuk mengatur agar perilaku buruk manusia tidak terjadi dan ada pencegahan dan ada penindakan ini berupa tindakan hukum. Nah, apakah kita akan bisa melihat hukum itu akan berjalan ya? Ini yang menarik karena teman-teman ahli hukum sudah membahas dalam hukum pidana dan perdata, di mana aspek hukum pidananya itu ada berbagai pasal yang menyangkut penipuan ya. Dan nanti kalau ada pertanyaan hukum, nanti Bu Rima di Jogja akan menjawab unsur perbuatan material, unsur beda, memenuhi unsur-unsur ini kita akan masuk pada apa yang disebut sebagai penipuan ya, yang melawan hukum tadi. Dan itu pasalnya ada 378 KUHP yang barang siapa ya. Tapi memang tidak mudah loh, barang siapa itu bisa perorangan, bisa korporasi yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau material palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun mengajukan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini. Tapi menurut ahli hukum juga ada unsur pidana itu ada semacam ringan dan berat ya. Jadi kalau ringan itu ya menipu ternak dan sebagainya itu hanya sedikit dendanya, tapi yang berat itu sebagai mata pencaharian dan berulang-ulang. Nah ini yang menarik ya, jadi tidak mudah dikenakan pidana ini, tapi kalau sebuah rumah sakit berulang-ulang ya, dan tidak hanya satu operasi atau satu tindakan yang dilakukan, itu berarti rumah sakit tadi atau sistem tadi sudah mengandalkan diri pada model seperti ini. Nah ini yang kita sebut sebagai semacam bisa masuk ke 379. Plus juga ada yungtonya pasal 381 ini kalau mengenai asuransi, plus ada lagi tambahan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Nah ini menarik ya, memang kesan teman-teman dokter dalam hal ini itu kok kita ditakut-takuti ya, jadi ini yang menarik ya, dengan ancaman-ancaman ini. Tapi saya berkata bahwa ini, saya menjawab ya, bahwa ini bukan penakut-nakuti, tapi kita harus melihat kita sebagai dokter ya, kita jangan sampai kita tidak tahu tapi ternyata kita itu masuk dalam crime tadi ya. Karena dokter juga, manajer rumah sakit harus lihat pada aturan. Dokter tentunya ketika menandatangani tadi medical record harus paham betul bahwa ini betul nggak diagnostiknya nih ya. Manajer rumah sakit juga demikian. Jadi ini saya kira memang satu hal yang perlu kita cermati. Nah, di samping pidana juga ada hukum perdata yang menyangkut hubungan antara BPJS, rumah sakit, dan tentunya pemerintah juga ya, masyarakat ya. Nah ini saya akan membahas pada intinya hukum perdata itu akan muncul kalau ada satu pihak yang dirugikan dan ada semacam aturan-aturan yang secara hukum bisa kita lihat dipenuhi oleh hukum perdata tadi ya. Saya kira ini bisa dilihat ya. Oke, jadi ringkasannya ada aspek hukum pidana dan aspek hukum perdata. Nah ini yang mungkin bisa diaplikasikan dalam fraud tadi. Memang dalam konteks korupsi itu juga teman-teman di KPK sudah beberapa bulan ini penelitian dan juga kesimpulannya memang ada potensi korupsi di BPJS-nya, juga ada di rumah sakit. Nah yang di rumah sakit salah satunya juga termasuk fraud ini. Jadi ini yang menarik ya. Nah pertanyaan pentingnya, apakah para dokter dan manajer rumah sakit menyadari bahwa fraud merupakan tindakan kriminal? Dan ini yang sebenarnya jadi inti dari pelatihan kami ya. Kami tujuannya itu memang untuk para dokter dan manajer rumah sakit. Karena kami di FKUGM punya banyak alumnus dokter spesialis, banyak alumnus manajer rumah sakit ya. Kami sangat khawatir kalau misalnya suatu ketika ini sudah betul-betul menjadi hal yang tindakan hukum ya, nanti jangan-jangan banyak alumnus kami yang kena atau teman-teman alumnus dari tempat lain juga kena nih. Karena sekali lagi kita lebih baik tahu daripada
tidak tahu. Ini. Karena anekdotnya itu sebagian dari teman-teman manajer rumah sakit ketika ngobrol diskusi, juga para dokter itu menyatakan bahwa ini karena inasi biji yang rendah. Nah, kita mencari cara lah, jadi semacam strategi. Ini. Oke, nah kalau kita lihat kembali pada penegakan hukum yang pengalaman di Amerika itu mereka serius sekali. Di Indonesia nanti kita lihat siapa yang akan masuk ke sana ya. Jadi di Amerika Serikat ada Departemen Kehakiman, ada Divisi Kriminal Perdata, ada FBI yang menjadi bagian dari investigasi. Jadi ini menarik bahwa di Amerika memang FBI yang sebagai investigatornya ya banyak, terutama kasus-kasus berat ya. Mereka memang tidak punya otoritas penuntutan, tapi diberi tugas untuk penyidikan. Ini. Dan punya ratusan personel yang nanti menarik ya. Apakah kita sebenarnya punya nggak personel untuk investigasi ini? Ini yang nanti kita akan coba bahas. Mungkin BPJS juga bisa menjawab Pak Purnawan ya. Karena ada yang mengatakan, wah kita udah punya verifikator. Ya. Tapi bukan, verifikator bukan. Itu lain profesi. Jadi itu verifikator dengan investigator dua hal yang berbeda. Walaupun mungkin juga datanya sama ya. Mungkin Pak Yasi bisa membahas ya. Juga di Kemenkes yang Amerika juga ada Medicaid Fraud Control Unit ya. Jadi intinya di Amerika Serikat serius sekali untuk membahas ini. Juga di Inggris mulai mengembangkan situ. Nah, di Indonesia, nah ini pertanyaan menariknya, belum jelas siapa yang akan menangani penindakan hukum. Ini yang perlu kita cermati ya. Apakah KPK sama dengan FBI? Tapi KPK itu sebenarnya bukan ke arah yang kriminal biasa ya, tapi dia kriminal khusus ya, yang korupsi. Dan kalau melihat KPK itu tidak punya banyak orang sampai ke pelosok-pelosok ya. Nah, yang menarik itu sebagian dari teman-teman menyatakan bahwa hukum ya, reskrim. Jadi reskrim itu punya semacam, ya bukan cabang tapi sampai ke daerah-daerah, sampai polda-polda juga ada. Dan mereka punya reskrim khusus. Nah, ini yang terkait dengan masalah asuransi. Nah, ini, apakah akan ke sana nih? Ini juga jadi pertanyaan menarik karena lagi bahwa sifat dari korupsi ini dari mulai Sabang sampai Merauke itu ada, bukan seperti Hambalang yang ada di satu lokus ya. Tapi ini di semua tempat dan mungkin yang dikorup itu kecil-kecil atau di fraud tadi kejadian. Tapi karena jumlahnya banyak dan sifatnya berulang-ulang dan bertahun-tahun itu bisa meningkat tinggi sekali. Oke. Nah, sehingga terakhir nih yang kami akan lontarkan pada para pembahas bagaimana skenario fraud di JKN ini. Nanti para pakar, para pemangku kepentingan di sini, ini kami coba membuat skenario ya yang saling mungkin terkait, tapi bisa terjadi A, bisa B, bisa C ya. Yang A itu tidak ada fraud di JKN karena moral dan perilaku pemberi pelayanan dan BPJS baik semua. Jadi ini skenario yang optimis ya, tidak ada itu fraud. Ya. Yang B, ada fraud di pelayanan kesehatan. BPJS membiarkan sebagai lembaga yang pembayaran dan tidak ada penegakan hukum. Jadi polisi ataupun mungkin Departemen Kehakiman atau Kementerian Kehakiman tidak mempunyai perhatian ke sini. C, ada fraud di pelayanan kesehatan dan BPJS berusaha mencegah dan ada tindakan dari penegak hukum. Yang C itu mirip dengan kejadian yang ada di Amerika Serikat sekarang nih. Dan itu juga cukup mahal karena ada banyak investigator tadi ya. Nah, ini A, B, dan C ini yang nanti kita akan coba melihat bagaimana prospeknya ya. Kalau A, tidak ada fraud di JKN, ini bagaimana probabilitas prospeknya kira-kira? Ini pertanyaan menarik untuk kita bahas ya. Kalau saya sendiri, saya katakan ini agak mustahil ya, karena orang Indonesia itu juga tidak sesuci malaikat ya, kecuali kita malaikat semua ya. Nah, ini yang menarik ya, dan sekali lagi bahwa dalam konteks pengawasan kita boleh katakan tidak seketat Amerika ya. Amerika walaupun ada FBI dan segalanya itu masih ada fraud ya. Nah, mungkin di B ini, tapi di B ini satu skenario yang agak buruk juga karena BPJS membiarkan dan tidak ada penegakan hukum. Nah, ini yang bagaimana probabilitasnya dan ini bagaimana kemudian terjadi karena pengalaman di negara lain ada yang seperti ini ya. Sehingga kemudian Amerika dan Inggris dan Australia sekarang mulai banyak memperkuat ini ya. Nah, mengapa fraud mungkin terjadi ini ya? Jadi kok tidak terjadi ya? Tadi pertama memang karena inasi biji yang dianggap rendah. Kemudian juga IT di rumah sakit belum siap. Pertemuan tahun lalu di sini Pak Taufik dari BPJS ya, itu menyatakan bahwa penemuan fraud di model Jamkesmas masih kurang dari 1%, 0,0 berapa dari apa? Nggak melihat, tapi intinya kecil ya.
Kemudian juga pemberantasan fraud masih belum punya kekuatan hukum. KPK baru sampai pencegahan ya. OJK sebagai lembaga independen pengawas juga belum masuk dalam tahap yang betul-betul operasional, masih observasi. Kemudian yang ini yang menarik, motivasi mencari keuntungan ekonomi adalah naluri dasar manusia yang kita tadi kembali lagi pada konteks survival tadi ya. Itu mungkin di sini juga menjadi satu masalah ya. Oke. Nah, yang terjadi dalam skenario ini itu OJK dan DJSN tidak ada kegiatan terkait dengan fraud. BPJS tidak mau apa-apa, KPK baru bergerak dalam tahap pencegahan, tidak berdasarkan cukup, kemudian KPK juga kesulitan penindakan, dan polisi tidak aktif sama sekali. Jadi ini yang situasi yang mungkin ada terjadi di tahun-tahun mendatang ya. Ya, kekhawatirannya kalau itu terjadi itu tadi penyakit menular tadi akan menjadi semacam budaya kerja. Jadi fenomena kampung pencuri itu bisa muncul, Pak. Ini ada seorang di suatu kampung, pertama kali yang mencuri cuma 10 orang, tapi rumahnya jadi bagus, anaknya sehat-sehat, pendidikannya bagus. Yang 10 menularkan. Kalau mau seperti ini Anda harus mencuri yang seperti ini. Apalagi jadi 10, 20, 30 hanya semua orang jadi seperti itu. Ya, ya itu. Ya. Nah, makanya tadi pertanyaan menariknya apakah memang kita harus cepat atau tidak nih? Kami dari awal sudah, dan Pak Yasi sudah lama juga dengan Lavi ya. Ini suatu hal yang perlu kita Lavai, ya, Lavi atau Lavai, ya, Lavai. Nah, yang C ini ada fraud dan betul-betul semua pihak berusaha untuk mencegah ini penting sekali. Jadi konsepnya juga pencegahan ya. Tapi kalau tidak bisa dicegah yang penindakan. Jadi, nah ini yang menarik kan. Ini mirip di Amerika Serikat, sehingga mau tidak mau kita harus bicara mengenai berbagai hal yang terkait dengan situasi di sana. Sehingga pencegahan pengawasan tadi, kalau ini terjadi, itu mungkin internalnya ada unit anti fraud dalam struktur BPJS yang sudah dibentuk ya, kita sudah ada sekarang ini ya. Tapi apakah anti fraudnya ada di semua kantor cabang, Pak, di regional, Pak? Ini karena sekali lagi tempat kejadiannya bukan di pusat, Pak, tapi justru di daerah-daerah tadi, di vaskes-vaskes tadi. Kemudian eksternal BPJS, apakah Dewan SCSN, pengawas independen, OJK, KPK, atau Kemenkes, Dinas Kesehatan, atau Polisi, Bareskrim, ini jadi satu isu yang menarik untuk kita cermati ya. Yang C ini memang menyakitkan betul ya, kalau misalnya ada teman kita dokter atau manajer rumah sakit yang masuk penjara gara-gara ini ya. Ini ya. Tapi positifnya ya, positifnya itu pencegahannya ini yang kita dan penindakan yang mampu mengurangi fraud, jadi jangan sampai jadi seperti penyakit menular ya. Dan terakhir nih pertanyaan yang kami lontarkan pada teman-teman pembahas, pada Bapak Ibu semua membahas ya, apakah fraud memang ada di Indonesia atau tidak, atau jarang terjadi? Bagaimana skenarionya? Apakah yang A, B, atau C mungkin ya? Kemudian apakah fraud misal upcoding merupakan strategi yang legal atau ilegal nih ya, untuk saya akan berkembang di dalam konteks BPJS yang memang cukup sulit ya. Kemudian di Indonesia perlu nggak kita menyusun kelompok kerja untuk memerangi atau mencegah fraud? Dan apakah Indonesia perlu, nah ini yang menarik ya, sebuah jenis baru SDM kesehatan yang ahli dalam pencegahan, deteksi, investigasi, dan penuntutan ya, karena balik lagi kita tidak cukup hanya verifikator, mungkin perlu ada investigator ya, yang betul-betul paham betul mengenai bagaimana mendeteksi fraud. Nah, kemudian apakah polisi, nanti yang pertanyaan sangat pada kutip ya, saya agak seram juga ya, apakah akan masuk dalam sektor kesehatan dan tidak ada kriminalisasi, memang kriminal itu Pak, jadi tidak bisa demo Pak, itu as a crime. Jadi dokter yang begitu ya wanted di FBI itu dipasang di situs webnya, wanted manajer rumah sakit yang seperti ini. Itu ada aturan main seperti itu. Oke, saya kira ini Bu Ase ya.